Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya mau sharing ya tentang agro ya. Agro. Ini sharing saya sih bukan sebenarnya bukan masalah emitennya ya. Sharing saya ini adalah tentang penggunaan satu indikator-indikator yang teman-teman bisa gunakan untuk tahu exit ya. Oke. Kita kan sebelumnya sudah membahas di entry, di video saya itu saya sudah membahas tentang entry menggunakan sistem saya moving average, convergent, divergent dan juga menggunakan moving average 5 ataupun 20. Oke. Sekarang teman-teman kan mungkin sudah memiliki saham ya, saham-saham yang lari. Contohnya agro ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit melakukan analisa ya. Ini adalah saham agro teman-teman ya. Ini kita lihat dulu di dalam chart monthly-nya ya. Agro all time high teman-teman ya. Saya selalu mengajak teman-teman berpikir secara global dulu, dia all time high. Jadi melihat seperti ini adalah major trendnya adalah naik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat dulu major trendnya adalah naik yang pertama. Kita lihat juga di weekly juga kelihatan major trendnya naik. Ya, major trendnya naik. Kemudian setelah itu kita melihat daily-nya. Daily-nya ya terlihat naik dan mulai turun. Teman-teman mungkin yang sudah masuk dari bawah, entah itu karena beli karena bisikan teman atau apa, mungkin bertanya-tanya, Pak, agro kapan saya keluar? Atau bagaimana seperti itu kira-kira. Kok saya hanya membeli dan saya tidak tahu kapan mau jual gitu. Ya memang untuk menjual tuh agak susah teman-teman ya. Karena kalau rugi kita berani tahan kayak gitu dengan harapan loss kita nggak, maksud saya loss kita bisa kembali. Nah kalau sudah untung juga kita kadang greedy, mau untung dan untung dan untung seperti itu. Jadi nggak jual-jual. Nah menghadapi kondisi seperti itu, market yang kadang bergerak sangat kencang, membuat kita lupa untuk take profit seperti itu. Dan tiba-tiba ketika harga mulai turun, kita mulai bingung seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, saya sendiri juga nggak tahu harga itu akan kemana kan seperti itu. Jadi saya juga menerapkan selalu untuk take profit sebagian, baik seperempat maupun setengah. Bila volatilitas terlalu tinggi, saya akan take profit bisa setengah, bisa seperempat. Untuk agro, saya masih memegang setengah teman-teman ya. Saya jualnya bahkan di 1250 saya udah jual setengah. Dan saya masih pegang setengah, tetapi setelahnya itu, setelah 1250 ternyata agro juga masih kuat, saya juga masih positioning lagi untuk akun trading saya. Jadi saya pegang agro dari bawah yang 550 dan juga pegang tradingan yang dari 800, dari 1200-an itu saya juga pegang barang ini. Oke. Sekarang yang ingin saya sampaikan ya di sini adalah bagaimana teman-teman bisa melihat ini saham itu kira-kira kondisinya seperti apa. Oke, di sini saya menggunakan moving average 5 dan 20. Dari sini teman-teman bisa lihat jarak keduanya selalu masih jauh teman-teman ya. Dan selama perjalanannya agro itu, moving average 5 ini menjadi penjaga harganya dia gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingat, saya selalu bilang bahwa pergerakan yang bagus itu adalah menapai dari moving average ya. Jadi kalau suatu saham itu berlari, paling normal itu adalah dia berlari ada tapaknya teman-teman, yaitu di moving average-nya. Nah, memang agro kemarin kalau kita lihat dia out of band, kalau di Bollinger Band teman-teman bisa melihat bahwa agro ini naik terlalu kenceng. Dan memang biasanya yang naik terlalu kenceng dia harus kembali dulu menapain moving average seperti ini. Masalahnya juga kemarin kan market kurang begitu bagus dan banyak juga saham-saham lain yang ikut turun, ikut naik. Di saat agro mungkin sudah terlalu kencang, orang-orang sudah takut pegang agro, saham lain ada yang lebih menarik, orang lain sebagian juga switching ke saham lain kan, ada konstruksi mulai menggeliat, kemudian ada juga Antam, Ingo seperti itu. Jadi wajar agro ada penurunan seperti ini. Switching gerbong itu sangat mungkin teman-teman ya.
Sangat mungkin, apalagi kalau teman-teman punya beberapa barang dan merasakan satu saham ini turun dan saham lain naik, seperti itu. Seperti saya pegang Antam, Agro, pegang Adi, Agro turun, Antam turun, portofolio saya turun. Tetapi kenaikan Adi ternyata mensubsidi silang penurunan itu. Makanya di sini pentingnya teman-teman untuk melakukan diversity di dalam portofolio. Oke, dengan menggunakan moving average seperti ini, kita tahu suatu saham itu kira-kira kenaikannya itu menapakin ini enggak moving average-nya. Kalau di sini kita lihat memang dia terlalu tinggi dan dia akhirnya kembali. Nah, masalahnya kemarin turunnya juga terlalu banyak teman-teman ya, seperti ini. Indikator di sini teman-teman, indikator di moving average ini sudah mulai ditembus. Ya. Sudah mulai ditembus. Memang ya ini menjadi kewaspadaan lebih teman-teman ya, ini menjadi kewaspadaan lebih karena kalau dia turun dalam lagi dengan volume tinggi, ya ini kebetulan turunnya juga volumenya nggak tinggi teman-teman ya. Penurunan 3 hari ini volumenya nggak tinggi. Apakah dia bisa naik lagi atau enggak? Jadi kalau di dalam chart ini menginformasikan bahwa memang setelah kenaikan ini ya, candlenya kenaikan yang cukup pede ini, dia memang di sini adalah candle bingung antara buyer dan seller cukup kuat. Besoknya dijawab sellernya lebih kuat dan besoknya dijawab sellernya lebih kuat lagi. Seperti ini. Ini masih imbang, ini lebih kuat sellernya, ini sellernya lebih kuat. Nah hari ini bagaimana? Untuk hari ini jelas saya nggak tahu ya karena market juga belum open. Tetapi karena saya bisa melihat tick chart atau real time chart dari Agro dan juga tape reading, saya akan melihat nanti kira-kira seperti apa. Nah, warning seperti ini sebenarnya bagi teman itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi pengingat lah bagi teman-teman untuk yang punya barang atas. Kira-kira bagaimana melihat seperti ini? Kan kita tahu, kita nggak tahu puncaknya itu mana ya teman-teman. Puncak paling tinggi mana? Kita tahu setelah terjadi. Kalau belum terjadi kita nggak tahu. Nah, kita itu hanya bereaksi, melihat market, melihat candle. Jadi kita lihat candlenya seperti ini. Oh, candlenya keadaan yang sebenarnya dari candle seperti ini. Jadi kita hanya trade what we see. Kita hanya trading berdasarkan apa yang kita lihat. Ketika ada pelemahan berlebihan di Agro, nah nanti misalkan candlesticknya terlalu dalam turunnya, ya mungkin saya akan mempertimbangkan untuk melepas seperberapa posisi seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan hari ini ada penguatan ya, saya akan hold seperti itu loh. Kalau ada pelemahan berlebihan saya akan lepas seperti itu. Saya hanya trading berdasarkan apa yang saya lihat. Saya tidak membangun asumsi bahwa Agro ini akan naik terus, tidak, ya. Yang pertama saya akan melihat candle dulu, melihat kondisinya dulu dan tidak membangun asumsi. Karena kalau saya membangun asumsi saya bisa salah. Dan ketika asumsi saya salah, saya masih egois, saya tidak akan melakukan cut loss. Jadinya rugi saya atau untung saya berkurang. Rugi saya membesar, untung saya berkurang. Nah, oke teman-teman, ini secara daily. Nah, sekarang bagaimana seandainya teman-teman ini ingin mendapatkan insight secara cepat, secara mandiri dari pergerakan candle. Teman-teman mesti turunkan candlestick-nya ke jam. Ya, kita lihat. Kita atur. Nah, teman-teman, di dalam sistem saya, moving average ketika dia yang pendek menari-nari di atas yang panjang, itu adalah bullish. Jadi ini bullish teman-teman ya. Tetapi ketika dia harganya mulai sempit bermain di moving average seperti ini, sempit, ini artinya konsolidasi di dalam jam. Jadi, kalau dilihat di dalam intraday-nya pasti akan sangat membosankan ini karena gerakannya sempit. Dan ternyata dijawab dengan penurunan dengan adanya cross down atau dead cross. Dead cross ini biasanya harga akan cenderung turun teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sistem saya tidak hanya menggunakan moving average ya. Saya juga menggunakan moving average, convergent, divergent dan ini saya rasa lebih powerful. Oke. Saya akan tunjukkan ke teman-teman dengan menggunakan horizontal line ya. Di sistem saya mengatakan adalah teman-teman mesti melihat bar dari histogramnya ya. Ketika teman-teman melihat puncak, nah itu puncak teman-teman lihat dan ketika mulai ada turun,
ini sebenarnya saat mulai kita waspada ya. Paling bagus adalah kita ambil 3 titiknya, kita lihat mana yang paling puncaknya di ini, yang ini ya. Nah, ini teman-teman ambil 1, 2, 3. Jadi perkiraan di sini saya tarik garis. Jadi perkiraan di sini teman-teman, saya bikin horizontal dulu, vertikal dulu. Jadi perkiraan di area sini teman-teman. Ini kalau dari sistem saya, moving average, convergent, divergent berdasarkan histogramnya, sudah mulai sell. Jadi kalau teman-teman mau presisi, benar-benar saya mau catch atau saya mau sell at the top, gunakan moving average ini, gunakan moving average yang lebih pendek waktunya. Jadi di sini teman-teman. Nah, di sini ya saya kasih tanda panah di sini, teman-teman itu mulai melakukan sell. Kalau teman-teman benar-benar mau menjual di puncak, ya. Nah, tetapi jangan menyesal juga seandainya tidak lama juga dia naik. Wajar. Kenapa? Karena kalau di dalam chart hourly, sinyal itu juga cepat sekali bergerak seperti itu. Nah, dengan hal ini, dengan moving average atau chart 1 jam ini, kita akan lihat untuk agro gimana gitu loh. Kalau saham lain seperti apa dan kalau untuk agro bagaimana. Nah, ini di dalam chart 1 jam ini teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat sinyal jual dari moving average ya. Ini sinyal jual yang lebih yearly atau paling dulu. Itu muncul di penurunan dari bar moving average. Kalau teman-teman ada juga yang menggunakan cross down dari signal dan MACD lain tuh di sini teman-teman ya, di sini. Ini ada juga yang menggunakan di sini, tetapi dia lebih lambat ya keluarnya di sini. Jadi pas di sini teman-teman ya. Nah, pas di sini teman-teman. Ini juga muncul sinyal jual jam-jaman. Jadi di sini banyak sebenarnya teman-teman sinyal jual tuh. Jadi bisa menggunakan penurunan dari puncak atau bisa menggunakan cross down di sini ya. Cross down. Ini penurunan puncak di sini, ini cross down-nya di sini. Sebenarnya sama prinsipnya kok. Cuman yang di sinyal kedua ini dia lebih lama keluar seperti itu. Ya, ini di dalam chart jam. Tetapi di dalam chart jam, selain memberikan sinyal jual lebih cepat, juga bisa memberikan sinyal beli lebih cepat. Contohnya, teman-teman perhatikan ini ketika harganya hijau, itu hijau tua itu artinya naiknya dia lebih kenceng dari hari sebelumnya. Ketika hijaunya muda, naiknya lebih rendah, naiknya histogram. Seperti itu ketika turun terus makin dalam makin merahnya masih merah tua ya. Ketika merahnya sudah muda, maka sebenarnya di situ adalah mulai waspada karena bisa jadi ini adalah titik balik kenaikan lagi saham agro. Jadi teman-teman lihat di sini. Biasanya saya menggunakan dasar, kemudian saya ambil 1, 2. Jadi kemungkinan perlu 1 jam. Kita perlu memantau 1 jam ke depan setelah opening itu kira-kira barnya seperti apa ya. Kalau barnya itu dia merahnya muda lagi, nah kemungkinan besar, nih teman-teman ya, kemungkinan besar ini akan membelok. Yang ini akan membelok. Seperti ini ya. Akan membelok dan bisa terjadi golden cross di signal, dan ketika itu terjadi golden cross di signal, ada kemungkinan harga di sini naik. Ini adalah secara jam teman-teman ya. Ini belum terjadi. Cuman saya mengajari ke teman-teman cara menggunakan hourly chart ya, karena hourly chart memberikan teman-teman informasi lebih cepat terhadap pergerakan harga saham, dan kebetulan saat ini yang kita pakai agro. Ingat ya, ini adalah chart hourly, memberi sinyal lebih cepat kepada teman-teman, tetapi juga sinyal itu bisa jadi draw teman-teman ya, karena ini saham agro adalah uptrend. Saham uptrend itu dia memiliki kecenderungan kuat untuk naik, tetapi di dalam kenaikannya dia tetap akan ada minor trend ya. Jadi major trendnya misalkan seperti ini ya. Sorry, saya ganti, ini keliru ini. Jadi major trend suatu saham itu seperti ini. Salah lagi. Jadi misalkan seperti ini, major trend ya.
teman-teman bisa melihat major trendnya adalah naik. Tetapi di dalam kenaikan ya, di dalam kenaikan pasti ada minor. Ya, seperti ini minor teman-teman. Jadi kalau ketemu minor seperti ini nggak usah takut. Sebenarnya nggak usah takut. Teman-teman itu udah lihat major trendnya itu seperti apa. Major trendnya naik kok. Major trendnya naik. Seperti itu. Wajar saja sih suatu saham itu dia akan mengalami minor trend sebentar ketika ada saham lain yang lebih menarik. Seperti ini, agro ya. Ini agro. Ya wajar aja karena kemarin ada saham lain yang bergerak, yaitu Waskita Adikarya CS. Kalau teman-teman lihat kenaikannya, sorry internet saya agak lambat, kenaikannya konstruksi kemarin benar-benar bisa membuat orang itu menjual sahamnya dan masuk ke saham tersebut. Apalagi SWF ini masih kencang sekali teman-teman ya, jadi ya wajarlah kalau sebagian orang pindah gerbong seperti itu teman-teman. Koneksi saya masih agak lambat nih, jadi saya belum bisa refresh ya. Jadi begitu intinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mandiri menggunakan membaca kondisi saham dengan menggunakan chart. Dari chart teman-teman bisa trading what you see. Jadi teman-teman melihat chart seperti apa, teman-teman patokan tradingnya tuh dari situ. Jangan menggunakan asumsi sendiri. Oh ini saham pasti akan lari. Misalkan nih, Waskita akan lari, saya akan all in semua duit saya mau ambil utangan gini. Jangan teman-teman ya, jangan teman-teman. Karena setiap kenaikan pasti ada penurunan ya. Major trend pasti juga akan dikoreksi dengan minor trend. Teman-teman lihat, major trendnya naik, tetapi ada minor trend teman-teman ya, minor. Tren-tren kecil tetap ada. Nah manfaatkanlah tren-tren kecil itu untuk masuk ke saham-saham incaran Anda. Seperti itu teman-teman dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.